Ibagas Goran Nenek Bapa, Hakun Tuhan Yesus Kristus, apapun binawasing, Mandodin mengawan di Jehovah, ay manulia tumando iya, muda ako na ramajaksi, isa pa kondo pagaslaw. Marmuya magiging habukodo tangan siya munu ham Jehovah. Tangan siya munu indo ham Jehovah na mabuking musuhin. Yo gusto hamdo samu gabe la komilaw si dia, mogab si dia somong simbora kubasbah na majangin. Kami Tuhan Yesus Kristus paghormati bagal mengindahan nami joma padosaon. Terima kasih apa puji-pujian masam paghormati nami bangun kami hormatimu nata surin. Ipaluahan Tuhan nami joma padosa membaik bolihan nami matuki jom paramon lahu mamuji apa pesanap penggoranmu. Mariana maham itu apa nami anjaha jalokama arsombang nami ubangun amin undang makbul. Kita kembali menaikkan pujian Sing Glory, Praise the Lord. Ketika lagu ini kita nyanyikan, kami mengundang perwakilan dari sesi lokal maupun sesi dinas untuk melaksanakan pujian kepada Tuhan. Sing Glory, Praise the Lord. Lord.
Kemana aku dapat pergi menjauh roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ Engkau. Jika aku terbang dengan sayap raja dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntunku dan tangan kananmu memegang. Mari kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Oh Naibata, Nasangap, nama pasti, sikap langit, pakon kalau. Bapa yang bertahan di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di tempat ini Tuhan. Kami datang ke tempat ini untuk bisa bertemu dengan Engkau di tempat ini. Bapa, Engkau yang mencipta langit dan bumi, dengan berfirman maka jadilah semuanya, tanpa sebutkan satu persatu. Kau menjadikan segala sesuatu yang hanya dengan berfirman, dan selama 6 hari Kau jadikan itu semuanya. Dan sungguh amat baik ketika Kau menjadikan manusia. Engkau mempunyai rancangan berkailah rancangan dari sejahtera, bukan kecelakaan. Engkau menjadikan manusia menjadi mahkota kemuliaan, dan Engkaulah yang menjadi mahkota kamu. Bapa, pada saat ini kami datang kepada-Mu. Kami adalah debu dan abu. Kami tidak ada nilai apapun jikalau kami tidak menjadi milik Tuhan. Kami adalah gambar dan rupa yang Kau jadikan sedemikian. Engkau yang bertahta di atas segala kemuliaan. Engkau yang dipuja-dipuji oleh serafim. Engkau yang dipuji-puji beribu-ribu malaikat. Engkau yang jauh yang tidak terjangkau oleh hati dan pikiran kami, tetapi Engkau adalah Allah yang maha mulia, yang menciptakan miliaran bintang-bintang. Kami
ketika kami melihat lautan itu Tuhan, betapa banyak misteri di bawah sana, dan Engkau menjadikan segala sesuatunya di bawah itu, dan Engkau memberikan kehidupan di sana. Ketika Engkau izinkan kami melihat dunia ini dari atas sana, betapa sangat kecilnya kami. Ketika kami lihat awan-awan itu, ribuan ton awan-awan itu yang mengandung air, tetapi Engkau bisa membuatnya mengapung di atas kepala kami. Dan ketika kami berjalan Tuhan, ketika kami melihat diri kami, ada nafas yang Kau berikan kepada kami. Kami pada saat ini ada dan bernafas itu karena Engkau. Ketika Engkau berkata berhentilah, maka lenyaplah kami dari sejarah dunia ini. Siapalah kami? Kami hanyalah orang-orang yang Kau berikan anugerah. Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami kemuliaan yang datang darimu. Kami datang dengan telanjang dan kami pun akan pulang dengan telanjang. Siapakah yang menjadikan kami di bumi dan di surga? Semuanya akan kami tinggalkan. Hanya Kaulah yang bagi kami di bumi dan di surga. Terpujilah Tuhan yang telah merendahkan diri melalui Yesus Kristus. Engkau dari tempat yang jauh datang menemui kami yang hina ini, yang sakit, yang miskin, yang lemah ini, yang dikunci di dalam kelemahan daging. Kami yang sesungguhnya sedang menempuh proses ke dalam sebuah kematian, tetapi masuk ke dalam kematian. Kami melihat kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dia yang lahir di kandang bunga, dia yang ditolak oleh manusia, tetapi ditinggikan di antara nama segala nama, yang dipuji-puji oleh malaikat surgawi. Dialah Raja yang akan kami rayakan nantinya Tuhan. Dia hina, direndahkan, dia dipermalukan, dia ditelanjangi, tetapi Kau meninggikan dia. Dia dinanda supaya kami dimuliakan. Dia tolak supaya kami diterima di hadapan Allah. Dia dipermalukan supaya kami diangkat di masa yang akan datang. Dia menjadi miskin supaya menjadi kaya. Engkau meninggalkan dia supaya Engkau bisa menerima. Terpujilah Engkau. Biarlah kami melihat kemuliaan dalam Kristus yang telah menyatakan dirinya kepada kami, supaya hidup kami benar-benar menyadari bahwa tanpa Tuhan, siapapun kami, sebanyak apapun kami, segala apapun kami saat ini, sehebat apapun jabatan, suatu saat akan berakhir di dalam sebuah kefanaan. Dan kami hanya meninggalkan sebuah cerita, sebuah gambar, sebuah foto di dinding rumah kami. Tetapi kami bersyukur bahwa kehidupan kami ditinggikan oleh Yesus Kristus. Ya, segala pujian, kehormatan dan kuasa hanya bagi Raja segala raja, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sudah menyembah Allah kita yang hidup. Sekarang kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bilang-bilangi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita sebenarnya bukan orang yang baik, tapi Tuhan sangat baik bagi kita. Dia beri nafas hidup. Karena banyak saudara-saudara di rumah sakit harus pakai oksigen supaya dia bisa bernapas dengan baik. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Makan, minum, kebutuhan anak-anak tercukupi. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan begini, lagu ini sekaligus menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Syukur pada atas segala nikmati setiap kata demi kata dari lagu
hampir padamu. Bahkan mungkin kita sampai pada titik nol, titik yang terendah. Tetapi yang paling utama adalah Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Apapun posisi kita di gereja ini, sebagai majelis, sebagai jemaat, kalau diingat-ingat, sudah yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan masih tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan kembali yang terbaik untuk Tuhan. Syukuri itu semua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan yang diberikan kepada kita. Banyak persoalan hidup yang kita alami, tetapi karena kebaikan Tuhan, kita tidak sampai menyesal. Kita tidak sampai pada titik terakhir untuk mengambil jalan yang sesat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang terus mengarahkan kita supaya terus hidup di dalam Tuhan, supaya kita hidup terus kembali kepada Dia sekalipun kadang-kadang kita lain dari firman Tuhan. Ya Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu. Banyak sekali perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Jika kami tutur satu persatu, andaikan laut menjadi tinta, dalam ini menjadi kertas untuk menuliskannya, itu tidak cukup ya Tuhan dan kebaikan. Terima kasih Bapa untuk luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami yang harus binasa, tapi Tuhan terus beri kesempatan kepada kami untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun kami memberikan nyawa kami sebagai ganti kasih sayang Tuhan, sebagai ganti Tuhan kepada kami untuk membalas kebaikan Tuhan, itu tidak cukup ya Tuhan. Karena itu Bapa, ingatkan kami terus untuk menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berulang kali, bahkan untuk berulang kali kami menjauh dari-Mu. Engkau dengan sabar menunggu kami untuk datang bertobat, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Amin. Saat ini kita akan mengingat segala perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan yang sudah kita lakukan. Apapun posisi kita, apakah kita majelis, kita jemaat, kita sebagai orang tua, kita sebagai khotbah, atau apapun profesi kita di dunia pekerja,
Nyanyikan sama-sama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesabaran-Mu yang tak pernah putus, untuk kesabaran-Mu yang luar biasa panjang ya Tuhan. Kalau kami mengingat segala perbuatan kami, pikiran kami, tingkah laku kami ya Tuhan, apapun posisi kami ya Tuhan, layaklah kami mendapat murka dari Kami. Seperti firman Tuhan yang akan diperdengarkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Joko Saragi. Tuhan, terima kasih Kau tidak murka kepada kami. Jika kami mengingat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ketika mereka melanggar apa yang seharusnya mereka kerjakan, buat Tuhan nyatakan kepada mereka. Jika itu terjadi pada ini ya Tuhan, tidak ada sepun dari antara kami yang tersisa hidupnya Tuhan. Bapa, ampuni kami sebagai jenis, kami kurang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami sebagai jemaat, kami kurang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, ada banyak janji-janji kami untuk gereja ini ya Tuhan, termasuk ucapan syukur, termasuk janji iman kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kadang-kadang kami melupakan, aja kami lupakan ya Tuhan, mengingatnya berkat yang Kau berikan kepada kami. Seharusnya kami bisa menepati janji iman kami, menepati ucapan syukur kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa, jangan Engkau berikan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, berikan kesempatan sekali lagi kepada kami Tuhan. Apa posisi kami sebagai majelis, sebagai jemaat, untuk bisa memberikan kembali yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah malam ini menjadi malam renungan bagi kami, menjadi cambuk bagi kami. Ketika Tuhan berikan waktu kepada kami berlomba-lomba memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, terima kasih untuk panjang sabar-Mu kepada kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Amin. Saat ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Joko Saragi. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, Sentar bilang B, Ganuk layak bunyi. Dari lagu pujian ini kami mengundang Bapak Pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan. Bila
Gabi inay ibadat na mengatasi hadap kahubur. Di malaman rokok kubur akhirat rahasia di bagas Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Salam bertahan Tuhan. Horas. Pernah sanggabi hanami memakai alkohol nagari berita pada tubuh bagi Patria Patroli Katolis atau Tipokja ini dari Papua terutama hari ada tiga selain tubuh bagi atau ibadah kita dari bagian negara kita. Aima ibadah sekali hadap nama lebih hanami. Sekarang kita boleh dimana? Kita boleh datang dulu. Alami satari Bapak Inang, angko pengaruh hatan itu hampa perhatan itu, ya, ai satu pergerakan. Ya. Angko pengaruh hatan itu Tuhan, papun latar tubuh alami kemudian kenegaraan iman. Tapi langsung kita, pada yang berloja, papun nalegan hafiz, bergereja, mengasih rumah enak rumah mereka tertunduk. Ada gerakan yang sama kalau kita ngantuk dan mengerti firman Tuhan. Apa itu gerakannya? Mengaku. Iya. Mengaku, mengerti, dan mengaku. Ini bedanya. Hal Tuhan nanti betul-betul kita segala naik turunnya itu nanti stabil. Nah, seperti stabil, nah, seperti Bapak yang bisa stabil. Tapi nanti boleh ditengok kanan kiri. Kalau nanti ya itu naik turunnya beda. Turunnya itu agak lambat, naiknya cepat. Ya seperti ini. Nah, iya itu nanti tiga. Atau yang kedua, ya turunnya itu lambat, naiknya lagi. Kalau kita campur ini mengkor dia. Jadi perhatikan, segala dalam nama Tuhan karena ini adalah perbuatan yang terakhir untuk ini. Oleh karena itu saya mau memperkenalkan diri karena ada 2 jadwal sebelum ini saya pernah juga melayani di sini, tapi ada saya lihat 2 jadwal baru, ya, yang mungkin belum mengenal saya tadi pun ini pendeta di KPS ya. Nah, namanya bukan orang Silumun, ya, bukan orang Silumun, ya, kalau wajahnya juga dilihat makin asli bukan lagi simbol. Oleh karena itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta ini tidak lagi yang perlu dipertanyakan. Semua pasti bisa kalau sudah ada cinta, secara khusus cinta dalam Tuhan. Iya, nama saya seperti nama presiden kita sebelum ini, Bapak Ibu, saudara kasih dan pemuda-pemudi. Siapa nama presiden sebelum ini? Bapak Joko Widodo. Ya, Joko Widodo. Kalau saya bernama Pendeta Joko Selamat Saragi. Kenapa Joko? Nanti pasti sama-sama ya kan? Kenapa Joko? Karena mama saya guru jauh. Oh, ini di mana-mana pun pasti nggak pernah jadi karena mama dulu ada tetangga kita di Depok, ya, si dua bapak sedua Sepayu itu jelas sekali. Mama saya dari Jawa Tengah, Demak, Masjid Demak. Pernah bapak pernah Demak ke belakang Masjid Demak, situlah rumahnya Oko. Saya tidak mau panggil nih karena ketika saya bilang, oh ada pula yang nyambungkan. Kalau dia nenek dalam bahasa Sunda udah gak enak lagi. Nenek, saya panggil nenek kan saya pelihara. Nenek, saya bilang, ada pula ya. Oh, katanya lagi, aduh, ini bosan. Maka saya tidak pernah manggil. Iya, saya panggil. Oh, ya. Kalau sama itu nggak usah dipertanyakan. Itu dari bapak saya Saragi, saya jadi Saragi. Saraginya Saragi Tamba. Ya,
simpang pangaluan dalam nahu karya goh maka togo berdua anggo kuria semuanya narko goh masuk ini karena ini kan alani penyegaran iman kita bersaudara anggo selamat nih dulu tetangga kami jadi bahan teman dari kami Roma kami lahir itu tidak selamat ya di simpang limun di medan ini asli saya dari yang pindah asal jemaat KPS di sana ada jalan selamat ada klinik selamat ya sekarang udah tutup itu ini ya dan saya dilahirkan puji Tuhan selamat iya jadi lahir di jalan selamat di klinik selamat dan saya selamat karena apa? Karena mama dulu pada waktu melahirkan saya mama itu tidak masih saya dilakukan normal makanya puji Tuhan sampai sekarang normal sampai sekarang masih normal dan pada waktu itu kebiasaannya di bawah tempat tidur itu dibuat arang ada yang pernah seperti itu? ada? nah tetapi karena di Jalan Selamat dulu di Blok M bukan Jakarta ya di Blok M ya itu rumah besar-besar dengannya berhembus angin sempat terbakar tempat tidur untuk saya selamat makanya 4 perkara itulah dibuat nama saya selamat kan itu kan mungkin saya juga dulu yang menginginkan itu karena apa? karena saya masih bekas jadi apa kalau kita diperhatikan masih bekas jadi bukan saya sekarang tapi puji Tuhan walaupun hitam tapi lagunya ada hitam kalau putih ada nggak lagunya? belum yang kita buat jangan mau ya tersinggung kalau kita hitam ya ada lagu hitam manis kalau ketakutan pun gak akan pucat kita iya saya belum pernah pucat walaupun sudah gitu kan karena apa? karena wajahnya kita dan itulah membuat kita semakin segar dalam pertemuan ini saya menjadi pendeta GKP sebagai di senior juga dan beberapa juga yang telah menjadikan saya juga bapak yang mendoakan sekarang saya 13 tahun lebih menjadi pendeta GKPS menjelang 15 tahun menjadi pendeta GKPS dan sekarang melayani di distrik yang akan sebagai manajer talenta GKPS yang ada di distrik mungkin ada beberapa anggota jitu di sini yang mungkin juga bersama-sama dengan bermitra dengan GKPS sudah menikah istri saya 3 anak ya kita tahu istri saya 3 yang pertama Jeremy ya yang kedua Jore yang ketiga Isabel jadi istri saya dan saya punya 3 orang anak asli istri saya Damanik dari Raya Timuran ya Pematang Siantar Batu Delapan ke dalam pemandian air sejuk Raya Timuran kalau pernah Bapak Ibu membawa anak-anak pemuda dan sekolah minggu di sejuk ya, untuk Raya Timuran disitulah rumah mertua itulah dulu perkenalan kenapa karena kalau terus kita berbicara tapi sebentar lagi sudah berbicaralah akidah dan lain sebagainya tidak lagi mengerti firman Tuhan mengantuk ya dilihat kanan kirinya siapa yang mengantuk dan siapa yang mengerti firman Tuhan untuk itu segera kita sebagai umat yang kita lakukan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam KPI dan juga menjadi sebentar kita dulu oke iya ini dia yaitu judul kita Malik Roh Hubani Jehovah ya bertobat datanglah pada Tuhan banyak orang berbalik tapi tidak bertobat bukan dia bukan gara-gara apa banyak juga yang sakit hati kepada Tuhan dan juga yang marah kepada Tuhan akhirnya apa? akhirnya dia tidak datang lagi kepada Tuhan banyak manoboh juga di gereja ada di sebelah ini amin oh ada ya banyak yang dikatakan menjadi sakit hati di gereja ada juga di sini sering sakit hati nggak ada saya di Tuhan dan sebaliknya
belum tentu dia bertobat. Dalam bahasa Indonesianya bertobat dan datanglah kembali kepada Tuhan. Karena dengan baik kita akan memahami tentang sifatnya. Yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat 7, yaitu tentang datangnya hari Tuhan. Bahwa Tuhan datang akan memberikan iman kita. Siapa yang baik, siapa yang percaya, siapa yang tetapnya di dalam Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan salah satunya adalah DKBS Maling kali ini. Amin ya. Nanti ketika itu kita akan lihat di sini. Oke, boleh kita lihat sini dan saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Sifatnya 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 dibacakan kami bagi bahasa Semandu. Hatani Jehovah ngaruh hubani Zefania, anak si Musi, anak si Gedalia, anak si Amaria, anak si Hizkia, sang orang si Usia, anak si Amon, raja di Juda. Siap korongku hagal di atas mintanopon ini jauh. Siap korongku doma apa pinahan. Siap korongku makhluk nak langit apa deki nak ibagas. Coba korongku halak para jahat. Siap dulu wahyu joma di atas nopon ini jauh. Pangkus korongku tanganku menimbang Juda. Apa menimbang galuh pengisi Yerusalem. Siap konondo kumbani iyan on gorang baan apa gorang malin-malin ni naita naligan persihanak nama somba bani bala ni langit di atas kayu apa halak nama somba bani Jehovah tapi nama bijoma bani on selain homa halak nama bani kumbani Jehovah nasok mengindahi Jehovah adalah so mapanukunan bebas sik manasiam iyo ni Jehovah ay dohor malo ari Jehovah doma ipasir sir Jehovah sadagalangan si sayaton ajaha iuras na nyontami. Amin. Dan terakhir itu kita baca ayat yang ke-7 bagian terakhir. Iuras na nyontami. Kita akan dimurnikan semua orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melihat orang yang berdosa, maka kita ikut berdosa. Iya, enak berdosa, enak melakukan dosa. Jadi pertanyaan, kalau kita mengatakan dalam mulut kita, dosa itu tidak enak, tetapi banyak yang mengerjakan dosa, berarti enak nggak berdosa? Nah, ini tetangga saya dulu ada pohon mangga. Jadi abang-abang dulu, ya sering melihat saya itu mencuri mangga. Enak kali mangga. Ya, saya sering curi itu mangga. Ya, landa malah mendiam Joko, nggak usah lagi curi mangga. Bapak itu. Kami beli pun kasih Pak limun. Kilo beli pun sama jalan lagi curi mangga 2 tiap hari ya karena kita mangga ini tapi apa dibeli 2 kilo saya curi 2 biji mana lebih banyak 2 kilo ya mana lebih enak mana lebih enak 2 kilo nggak susah saya dapat. Ini cari gala lagi, ini cari untuk yang jolok-jolok lagi, cari bambu lagi. Tengok-tengok dulu, ada tak orang? Ada tak orang? Dibeli 2 kilo, dibandingkan yang dicuri 2 biji. Ya, mana yang lebih enak? Bapak Ibu aja yang nggak makan aja tahu. Apalagi saya yang merasakan. Itu berarti bahwa dosa itu cepat berkembang, ya. Dosa itu cepat sekali beranak cucu, nggak usah pun dipelajari. Dosa ini sering sekali. Karena apa? Karena ini yang sering terjadi dalam imannya. Tuhan mengatakan, kok semakin banyak orang yang berdosa, bukan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup semakin enak,
Tuhan, hidup semakin enak kok meninggalkan Tuhan. Ada di sini. Kalau disuruh dikatakan, mana engkau pilih, jalan-jalan atau ibadah? Yang mana, Pak? Ayo jalan-jalan yuk, ya, daripada ayo gereja. Yang mana? Jalan-jalannya ke luar negeri juga ini. Enak kali. Disuruh ibadah, mana yang dipilih? Kalau boleh kita jujur, yang mana dipilih? Iya. Yang lebih sering kita menginginkannya adalah keinginan daging. Mengingat Tuhan, besok kan bisa, minggu depan kan bisa lagi ke gereja. Saya mau tanya dulu, mana yang lengket, hal-hal rohani atau hal-hal rohani? Contoh, saya mau tanya dulu, siapa yang masih ingat khotbah pertemuan minggu yang lalu? Coba dulu tunjuk tangan. Atau siapa khotbah pertemuan minggu yang lalu? Jangan-jangan yang khotbahnya pun sudah lupa. Apa khotbah pertemuan minggu lalu? Jangan lihat sesudaranya. Jangan lihat sesudaranya. Ingat enggak? Minggu yang lalu masih ada. Dua minggu yang lalu. Dua minggu yang lalu. Ada nggak yang ingat? Masih 2 minggu. Saya mau tanya yang terakhir. Stres baru baru. Di rumah bapak ada 5 tahun yang lalu. Masih ingat tak? Masih ingat nggak? Ingat sekali, walau sudah 5 tahun, ya, wih, apa yang harus makan di rumah panggil katanya, ya enak lagi, sudah enak makan pulangnya, potong hiduran hari, ini luar biasa. Inilah kehidupan kita, lebih menginginkan hal-hal yang seperti itu. Tunjuk tangan dulu ketua sektor. Boras kembali siap ketua sektor. Iya, mohon. Kalau pertemuan rame enggak? Selalu ada yang beralasan. Jam berapa pertemuan? Jam 8. Janganlah jam 8. Masa aku hujan dan lain sebagainya. Kalau pesta kena untung, berangkat jam 12 malam. Jam berapa datang? Gak ada asam urat itu. Gak ada hujan itu. Gak ada yang lain sebagainya. Sering sekali ini sadar dan tidak sadar. Sering ada dalam diri kita. Tapi apa kata Tuhan kepada Tuhan? Ya, siap menolak dulu harga lo. Ya, sebelum Tuhan. Ya, sebelum ya. Jadi ini ya, ayatnya. Iya, siap menolak harga lupa. Bahkan apa? Bukan hanya manusia. Harap para jahat, malu-malu, binahan, dan sebagainya. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah berapa kali mengingatkan mereka supaya berubah, bertobat, tapi tidak mau bertobat. Dia orang yang berdosa. Aku kok sendirian saja yang percaya. Terkadang kan gak enak kan? Makanya di jalan lalu lintas kan banyak sudah dikatakan pun jangan ya lawan arus, ya lawan arus saja lah. Itu tahu gak kita salah? Tahu, tapi terus dikerjakan. Boleh saya cek semalingkar ini ya supaya kita bisa tetap di dalam jalan Tuhan. Coba angkat tangannya di sebelah kanan. Ya, kerjakan yang benar, ya, kerjakan yang benar. Ingat ya, kerjakan yang benar. Jangan lakukan walaupun kau melihat yang salah. Angkat tangan-tangannya, tolong semuanya. Dalam hitungan 3, pegang dada. Mana dagu? Masuk suruh kesian. Nah, ngomong. Anu mana dimasuk si bangunan? Aksa. Tidak. Dagu nanya. Oh, foto tangan gua pindah dagu nasi itu. Ingat, jangan pernah lakukan yang salah walaupun itulah namanya kita tidak sadar. Sering kita diganggu dengan hal-hal yang
berdosa. Ya, kalau ada tamu pada waktu mau ibadah minggu, gereja atau kembali baca, yang mana yang sering? Kalau disuruh tentang Haleluya, inilah yang terkadang terjadi di zaman Zefania, bahwa ibadah itu, ya, lupa yang tadi. Ini tentang hukuman pada hari Tuhan. Coba balik lagi yang ayat tadi. Maka ini hanya persoalan, ya, formalitas ibadah. Orang partonggoan laku biar gak dibilang si Tuhan nanti agak dibimbing dan lain sebagainya. Partonggoan laku besok, aku yang maksud Tuhan diri ya kan? Sering di sini. Semakin kayak gitu. Karena kalau mau besok partonggoan saya harus ngomong kan seperti itu. Jam 7 makan. Kalau masuk jam 8 saya aja, kan? Itu dia yang sering terjadi. Bahwa itu adalah formalitas, tidak terbangun. Baru yang dua, itu hanya dikatakan bahwa bukan hanya formalitas, tapi mencari popularitas. Ya, banyak yang beribadah juga menjadikan ibadah ini mencari popularitas biar didengar orang. Ya, biar mantap, biar wah. Bahkan yang ketiga, mudah-mudahan gak ada yang sebaliknya ini mencari isinya pas. Ya, tahu ya, mencari isinya pas supaya isinya pas. Jadi hanya formalitas dan juga dikatakan dengan segala semuanya. Gereja juga, badan juga, malik, nabi, bukan menyuarakan kebenaran. Kalau dikatakan benar, gak jalan benar-benar, gak jalan. Dan di sini kalau dimarahinnya, kalau diingatkan menombo. Ada di sini. Coba kita tengok slide yang kedua. Oke, coba slide yang kedua. Apakah kita bisa terhindar dari penghukuman pada akhir zaman nanti, hari Tuhan yang datang nanti kedua kali untuk kita? Mampukah kita atau apa yang dikatakan? Sopan, manusia tidak pernah kontai. Yang kontai adalah PKB sebaliknya. Amin. Kok saksi? Kenapa saksi? Parosalah langgar kontai. Kalau Pak Payung kita tulis kalau kontai. Amin ya Pak? Amin. Kalau kuliah sebaliknya tuh kontai. Ibadah minggu gak pernah terlambat. Pertokohan gak pernah terlambat. Janji iman gak pernah. Kok ketawa jadi? Ya. Segala sesuatu tidak pernah terlambat. Apakah seperti itu kita? Ini yang terjadi. Terkadang Tuhan itu nomor 2. Ingat, kalau dua-dua kali kita bilang Tuhan, ada yang lain. Tuhan, 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 Tuhan. Yang pertama, Tuhan. Yang kedua, ini yang sering terjadi. Bahwa, coba ayat sebelumnya Pak. Iya, ayat yang ke-7 inilah dia mau kita. Si manusia tidak di Jehovah, dohor mando, nini ari di Jehovah, lumah di pasir se-Jehovah sadagalang sesaya dan ada iuras nanyona. Anggota uras berarti adalah orang-orang yang sudah dibersihkan. Dan inilah pertemuan kita yang paling terakhir di tahun ini yang akan diberangkatkan kita juga menjadi orang-orang Nabius Kaibata. Nah, bagi poin ariroh paruman kita akan selamat, bukan lagi mendapatkan Tuhan. Oke, next. Yang ketiga, oke. Nah, lanjut. Nah, jadi kalau dipasang pasal kesalahanmu, pasal keberdosaanmu, ulang minggu dipastikan karena Jumatan Mardan. Kalau dipastikan situ nama Jumatan iya tuh, atau bahak tuh halak, senang harus ambil imbasnya. Ya orang belum marah dia sudah marah juga, kan? Sebelum aku diingatkan marah dua. Seperti di sini, sebelum orang nanti marah sama aku marah dua. Pastinya habis dia lo, segala sampai bagi agama. Nah ini yang terjadi karena apa? Karena tidak semua orang yang diingatkan kesalahan dan keberdosaan. Iya, aku salah.
ingat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ditanya si Adam, apa katanya? Baru udah mandi kondo air ini. Ditanya si Hawa, nah, ulung ayo, untung lagi solusi ulung. Jujur aku mau ulung daripada ulung gawat kita kan dari itu. Aku sonayo iya aku dulu bani agama kita sering melempar kesalahan dulu bani agama. Saya dulu sempat kecewa sama bapak saya. Ya, bapak saya dulu agak kejam. Saya pelihara ayam, tapi jangan daging ayam. Dua legendanya saya makan daging ayam olahraga. Yang pertama, kalau saya sakit, itu mau kau cukup, kita potong ayamnya biar cepat sembuh. Yang kedua, ayamnya yang sakit. Kalau sayangnya sakit, mulai piok-piok daripada mati, kita potong ayamnya. Makanya dulu waktu datang tulang saya fungsi pada masaknya. Nanti datang tulang ini, ya, dipanggil nanti mau makan. Sering sekali kejadian waktu tulang dalam. Apa katanya? Masih mau ayam makan. Apa kata bapak? Udah makan dia, udah makan. Sering kita sama anak kita kalau tamu, sana. Sakit kali hati saya. Makanya kalau sudah potong ayam di dapur saya korupsi, saya ambil dulu pahaknya, saya makan langsung. Itulah buah-buah banyak alasan kita yang bisa di dalam diingatkan tentang kesalahan. Maka yang terjadi adalah kebohongan moral, dan inilah yang terjadi pada zaman Jepang. Ya, inilah yang terjadi pada teks khotbah kita. Hati kita rusak. Coba dulu bagus kasih hati. Ya, bagus ke hati. Oke, kita lihat, kita buka hati kita masing-masing. Next, Pak. Iya, ini dia. Ini gambar dari Pak Yusuf. Tahun berapa minggu ini saya cari di Google. Ini saya cari. Orangnya putih, hatinya hitam. Saya orangnya hitam. Ayo. Yang punya muka hitam, hatinya betul. Yang punya wajah putih, hatinya kita tengok nanti. Kalau betul-betul hitam, berarti yang ini yang terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa Tuhan yang digambarkan dengan sumber firman Tuhan dan juga Kristus Roh Kudus berada di luar kita. Kalau di luar kita berarti bisa saja mukanya hitam karena pakai apa? Pakai apa bisa memutihkan? Skincare. Ya, gak usah pakai skincare untuk putih wajahnya, tapi nanti lehernya hitam. Banyak orang seperti itu ya, bukan putih lehernya, hatinya. Karena apa? Ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Ya, mata hati kita sudah ditusuk oleh iblis. Keberdosaan sudah mulai menguasai iblis. Apa yang pertama? Gambar ini, gambar buruk marah. Bahwa di zaman banyak sekali TPTB di dalam negara. Apa itu TPTB? Termasuk menunjukkan apa tadi? Popularitas, ya, identitas dan isinya khas. Ini yang sering terjadi dalam gereja, sehingga dialah yang mau dipuji-puji, ditanya-tanya, dan juga kalau nggak diberikan apa yang diinginkannya, manombok, marah. Ya, bukan dia dalam ini. Ada di sini seperti orang yang tampil selalu pamer, kan gitu dia kan? Supaya apa? Supaya orang lihat bagus saya. Kan kita mobilnya 5, ingat 5 pun mobil kita nggak bisa sekali bawa 5. Ya, bagaimanapun enaknya mobil, satu saja yang syaratnya, kalau obatnya masih 2. Jadi mobil yang bagaimana akan kita syukuri. Ini yang pertama yang terjadi. Ya, yang dikatakan di situ bahwa ini sifat kita yang membuat keberdosaan sering pamer, sering menunjukkan bahwa
Ingat, tidak ada hasil usaha. 7 tahun kita kumpulkan 7 ribu hancur, bisa. Jadi tidak perlu untuk tinggi hati, tapi untuk rendah. Kedua, apa yang berapa? Kambing, ya ada apa? Jangan tengok yang punya jenggot juga, bukan siapa yang punya jenggot seperti itu. Apa dikatakan kambing? Kambing itu suka apa katanya? Laga kambing, mengadu. Ini lucu ya, kambing yang digagat tapi adu domba. Ada yang sering adu domba di sini, pecah, porhangnya kelompoknya ini, wakil porhangnya kelompoknya ini, sekretaris kelompoknya ini, yang sektor satu nggak kesini, ada situ. Ada yang mulai berkotak-kotak, sebaliknya sudah mulai seperti itu. Oh nggak ada tujuan. Jangan seperti jawaban orang India. Orang India kalau mengatakan tidak bagaimana? Itu mengatakan iya. Ada berat ya untuk India. Kalau mengatakannya bagaimana? Ya. Mengatakannya bagaimana? Aja. Betul. Gerak kepala itu bagaimana? Kalau kita mengatakan iya ini, tapi kalau orang India mengatakan iya, aja. Kan gitu kan? Aja. Mulutnya mengatakan iya, kepalanya ada yang berdalil lagi. Aja. Nah itu yang sering terjadi. Baru ini proses saya yang panjang. Karena apa? Nanti persoalan juga. Ini apa? Iya, B2. Ya. Apa sebab B2? Malas. Habis makan belum, habis pulang. Nah, ada seperti itu. Majelis saya malas bahwa nanti khotbahnya, tadi kacamata ubah orang sampai dikatakan bawa doa ya. Tadi kacamata Muhammad apakah ada hubungan membuat pembakar tadi kacamata. Ya, ada di jemaat sini yang malas berdoa, malas gereja, malas berbuat, dan sering dapat berbuat. Ada juga beberapa jemaat yang menolak di rumah berdoa. Mudah-mudahan tidak ada di semuanya. Ya, nggak ada ya, puji Tuhan lah. Baru ini apa? Pura-pura nampak. Ya nampak, tapi ingat dalam ceritanya dia yang menang pada waktu perlombaan dengan gereja. Lambat tapi terus, ini nggak lambat tapi dia. Ya, NNL, NNL, naik up. Ya, mulai hubarin lagi ada buah wali, selain dalam sulit karon, selain dalam situasi, selain dalam on, NNT, dua, naik terus, naik terus, mana terjadi? Bangun, ya, on karena didekat, ada hitam, makasih Pak Yon. Yang murah menggeris, menggila, sedikit-sedikit marahnya sedikit-sedikit yang mana di sini? Ya, sedikit-sedikit marah atau marahnya sedikit-sedikit ada di sini. Yang mana di sebaliknya ini? Sedikit-sedikit marah atau marahnya, tapi tiap hari. Nah ini luar biasa. Bahkan ada seorang inang mengatakan, pada waktu dia nangis, udah mulai dia marah, merepek. Apa katanya? Udah tanda-tanda sehat gitu. Kalau sudah mulai dia berarti aku juga pening yang mendengarnya. Kalau sudah marah, tanda coba lawat tanda sehat gitu. Ini dia. Bagaimana? Ular. Bagaimana ular? Ya, licik. Ya, sering menipu, tidak menepati janji. Ya, sama seperti dikatakan kalau perlu, ya. Jika kepada Tuhan sudah tak perlu, nggak lagi bertuhan kepada yang ini. Sehingga ini yang terjadi. Kalau kuasa-kuasa dosa ini, kemerosotan moral ini terus menguasai, maka apa? Maka peran Roh Kudus, Alkitab, dan juga ya Kristus sendiri tertidur dia dalam kehidupan. Saya mau tanya dulu. Coba angkat tangan dulu yang bawa bibir. Dalam pohon, angkat tangan dulu yang bawa bir, angkat tangan dulu yang bawa handphone. Wah, ini dia. Coba nanti dalam acara Natal, apa itu
kalau di dalam tertib acara tidak mau saya membuat perayaan Natal, tapi tertib acara Natal. Karena kalau perayaan Natal orangnya sedikit, perayaannya ini sering kan, foto-fotonya ya untuk dapat semuanya luar biasa. Maka juga seperti itu, ya kan? Doanya belakang yang penting dipoto. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering dalam kehidupan kita, bahwa roh kita tertidur, sifat-sifat dosa terbangun dalam diri kita, sehingga hati kita oke, tidak banyak sekali, tapi inilah yang kita inginkan. Hatinya putih walaupun di luar agak mendung, ya. Karena apa? Karena keluarkan mereka, dan inilah yang mau dikatakan membuat betul-betul kita. Marbalik, ya, Roma, berbagi. Apa arti marbalik? Ya, datang lagi kepada Tuhan, masukkan lagi dalam hidup. Nah, jangan Tuhan di luar dirimu, ya. Dan Tuhan itu masuk lagi ke dalam hati kita. Sehingga kita Kristus, ya, Kristus Roh Kudus di sini dia di dalam. Makanya apa? Maka hati kita akan menjadi cerah kembali. Makanya kalau sakit hati ini lawan berdosa. Bisa tadi yang sebelumnya diambil. Dan sifat keberdosaan kita harus di luar daripada hidup kita. Ya, kita harus mengatakan tidak kepada hal-hal yang berdosa. Mau berbohong? Tidak. Nanti pulang dari sini, ya, yang biasanya 5 kali berbohong, ada tadi yang hari ini 5 kali berbohong, 5 kali yang marah tadi, pulang dari sini berapa kali berbohong? Jangan pulang setelah ibadah makanya bohong, ya kan, seperti itu. Tapi apa di luar ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, ini yang mau dikatakan banyak dalam firman Tuhan tadi, bahwa kita adalah orang-orang yang harus memang balik roh kembali naik atas, supaya apa? Hati kita, ya, menjadi putih dan kita masuk menjadi hak nado diuras. Inilah artinya diuras, yaitu dikeluarkan, dibersihkan, dan dijauhkan daripada hal-hal yang berdosa. Apa kamu dulu? Ya, nah ini sudah diuras. Iya, sudah tahu mana yang bagus, sudah tahu mana yang benar, walaupun melihat yang tidak benar, tetap melakukan. Coba katakannya, ya, pegang jidat. Nah, udah mulai. Sekali lagi katakannya, pegang pinggul. Nah, sudah. Akan lagi tangannya, pegang pinggul. Nah, udah benar semua. Gak diragukan lagi. Sebaliknya, mudah kita nanti dari pertobat ini tidak lagi melakukan keberdosaan. Oleh karena itu, siapa yang disebut orang yang berdosa? Saya. Tapi tabiat berdosa itu jangan lagi hidup dalamnya. Oleh karena itu, untuk menutup Tuhan hari ini, ambil sikap berdoa dulu. Yang katakan gimana yang terakhir. Coba. Next, iya. Inilah dia. Apa yang terjadi dalam firman-Nya? Maruhur mahita ulang gabi jomada. Maruhur. Bertuhan ini bukan maruhur. Ya, jangan andalkan dirimu mereka. Jangan andalkan dirimu Tuhan. Karena ada di Facebook kawan saya, ada seorang ketua sektor mengingatkan jemaatnya yang sudah memang berdosa sekali, sudah sakit-sakit mau berdebat, bertobatnya katanya. Kalau nggak bertobat masuk neraka. Tahu-tahunya apa? Sama-sama meninggal. Jemaat itu dengan ketua sektornya jumpa. Suatu hari hampa ketua sektor ini. Tidak kita tahu ketua sektor ini. Pohon besok ini. Iya. Kalau kita berikut pandai besok ini. Jangan andalkan identitasmu adalah orang yang bergereja. Belum tentu imanmu juga seperti identitasmu. Mobilmu bertuliskan Jesus love you, tapi istri terus berbeda. Kan? Jesus yang love you dan lain sebagainya. Itu masuk ke rumahnya pertemuan kudus, tapi tidak bersama-sama berdoa. Kan? Tidak pernah berdoa. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Malu berdoa,
ulang berluhur. Kalau dikatakan gereja lah, kalau dikatakan pertemuan bayar ngajarmu, bayar mah. Tetapi tombongmu bagi harga lupa padaku karena apa? Enak yang bergereja berdoa. Saya mau tanya dulu, enak gak yang gereja? Enak gak yang pertemuan? Salah satu contohnya yang rohani bisa menjadi oke lah dulu bisa dikasih. Kalau saya mengatakan untung saya gereja, kalau saya gereja pasti manfaat. Ya, kalau nggak gereja saya bisa kita pasti mandi pagi loh. Belum tentu. Ayo baju mulu, kan? Ayo mau pakai hambu kuning, hijai. Ayo mau murni pakai hambu malah ayo mau beri murni. Ya ayo pakai musik. Enak loh, ya. Enak pertemuan. Mari dong ada kita. Anggota pertemuan. Musik. Nak kata tidak ini. Yang kedua, jangan pernah tolak pertemuan di rumah. Kalau saya mengatakan, ketika pertemuan di rumah lah, bersih rumah itu bersih. Angkola pertemuan di rumah, maka tuh meja lagi, maka ya, lalu, ayo Pak Sekretaris, aku pertemuan di rumah ya, makanya jangan mau pertemuan keluarga sehat di gereja, nggak usah, tetaplah di rumah. Karena apa? Kita berdoa bersama-sama di rumah kita. Kalau nggak di rumah, nggak kebersihan kasihan. Enak pertemuan, dalam pertemuan bantu, ya, memuji Tuhan, tertawain, kan itu Pak? Habis baik, mangan, kan ya, habis makan, mampus semua, kemarin persiapan asuh itu, kan? Ayo di rumah, anggola pertemuan hamba Bapak Kutinang, puluhan tertawain Pak. Tunjuk tangan dulu di sini, yang kalau suami istri, berapa lama yang bisa cerita baik-baik di rumah? Tunjuk tangan dulu. Berapa lama bisa cerita baik-baik kalau tak pertemuan? Nggak usah pertemuan, kita rapat dulu sama suami istri. Berapa lama? 5 menit? Iya Pak. 5 menit? Ya, 5 menit? Habis naik? Tinggi. Ayo, belum ada nikah. Ya, boleh main kali itu. Iya baru balik. Inilah support dosa. Ingat, support dosa bukan hanya tahu bahwa salah, tapi balik bahwa berputar. Jangan 360. Saya berbohong tadi, tapi balik. Makanya istilah tomat, tobat sonari tertinggali Tuhan. Karena tapi apa? Bertobat kita adalah memandang salib Tuhan. Kalau disebut hijau, ya, semar tubuh kita ibadah separuh ulang sopan manusia. Karena kita, jadi ayo menghubungi hagamu. Sering sekali kita menomor 2 Tuhan. Makanya lagunya kan, langit pikiri, baik Tuhan doa madu. Lanjut Indonesia, mana itu kan? Jangan langsung naik dua hubungan hidup nyuhun itu. Jahat garing kontangan, nadok ilas. Jadi Bapak Ibu, membuat kita yang terakhir ini adalah bangun separuh dosa. Tinggalkan dosa, jangan bawa-bawa itu. Meskipun yang berdosa, ujungnya tidak enak. Ya, enak mungkin berdosa, hampir hubungan tapi apa? Tidak akan membawa keselamatan. Makanya ayo kita berbicara tentang hidup bertuhan. Coba yang next untuk selanjutnya kita siap untuk berdoa. Bapak ingat ya, kita pandang salib Tuhan ya, boleh mungkin agak direkan tentang kecahayaan kita biar nampak selainnya. Bapak Ibu, saya mau pandu kita semua untuk ya menguras diri. Yesus sudah menguras hati, tinggalkan dosa. Ya ada pamer-pamer di gereja. Lalu sesuatu guru di gereja, lalu memposada di gereja, memposada ayam. Lalu nak iri-iri isu, lu hubungi agama. Mari tinggalkan kedosaan.
duduk kita melalui Ibu Linda, oh Yesus. Mari kita ambil sikap untuk bersandar memandang salib Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Banyak mengatakan ada hukuman Tuhan bagi orang yang berdosa, tapi ada anugerah Tuhan untuk selamat dari orang berdosa. Karena yang paling kita lakukan itu oh Yesus, Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan pandu bahwa bukanlah kita sekarang berada di bawah salib itu. Begitu luar biasa Tuhan. Ketika engkau melihat pengorbanan Tuhan di kayu salib, Dia dicambuk, Dia dipatu, bahkan Dia merasakan penderitaan untuk siapa? Untuk kita, orang yang berdosa. Pandang suamimu, pandang istrimu, ketika engkau juga melukai hati, minta ampun kepada Tuhan. Pandang anak-anakmu, pandang orang tuamu, bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Apa janjimu tentang gereja? Ketidaktaatanmu kepada Tuhan, bahkan terkadang engkau sanksi kepada kuasa Tuhan, kepada menjadi milikmu sendiri, menghalangi segala cara, dan membuat segala sesuatu menjadi hal yang biasa-biasa. Oh Bapak yang Maha kita akan membuat kuliah di Tuhan. Idul Yesus, adokan Tuhan. Dulu kita ayat 40. Dosaanmu hari ini tinggalkan itu, meskipun enak itu, meskipun itu seolah-olah baik, itu hanya merusak mental moral iman kita. Jangan senimbang seksual. Jevanya sudah melihat banyak kerusakan moral. Hari ini si Malingkar mau mengatakan, saya bukan orang-orang yang merusak iman saya. Saya harus menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun berat, meskipun terkadang sakit, meskipun menderita, saya harus mau menjadi orang yang benar-benar betul-betul bahwa Tuhan sudah menebus dosa kita. Kalau sudah kita mensupport dosa kita, maka masuk ke slide yang kedua. Bapak Ibu ingat bukan dengan barang mata Tuhan membayar dosa, bukan dengan emas perak, hartamu dan lain sebagainya. Oleh karena itu Tuhan hanya menginginkan dirimu seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita menyatakan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan seperti yang kami ingin, bukan dengan barang. Bapak Ibu, kesalahan kita tentang dosa, mari kita bersama-sama membawa itu kepada Tuhan dan nyanyikan bersama-sama. Mendengar
jemaat sebaliknya. Bagaimana engkau selama ini dalam 1 tahun ini ibadah kepada Tuhan? Hai jemaat sebaliknya, bagaimana keberdosaanmu yang harus ada? Tinggalkan itu. Tidak baik engkau sakit. Maukah engkau menjadi Tuhan ini kami? Maka yang terakhir untuk khotbah hari ini dalam ibadah ini, slide yang terakhir, Tuhan menginginkan kita mau melayani Tuhan. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagimu? Maka kau jadi anggur yang tercurah bagimu? Maka kau jadi saksi memberitakan firman. Mari melayanilah dari sungguh dalam perayaan Natal ini. Nanti-nantinya juga Untuk kita ini dan untuk secara program kerja dan janji-janji kita yang malas bergerak, yang malas beribadah, yang malas berdoa, yang malas berdamai, Tuhan melayani suami melayani kepada istri, melayani kepada suami, melayani kepada anak-anak dan
Menibahas aku, lalu masih kamu bawa apa saya tahu di sini. Tadi penonton akan kembali itu, siap penonton solusinya akan, tapi mahal doa saya itu. Ayo baru masing-masing saya dalam saya itu sudah yang asik akan lalu kita dia berusaha sifat terus budi varian berbeda dari para orang alam bukan dengan apa bukan dengan masyarakat asal sudah menjadi seperti apa yang kalau sudah banyak perhatian memberkati rumah tangga memberkati anak-anak memberikan berkat kadang-kadang mereka tidak maksimal untuk itu harus habis kadang-kadang hanya semata-mata pakai waktu yang tidak terpakai untuk hidup. Sering sekali mengatakan tidak ada sisi Tuhan adalah hal yang harus dilakukan. Kami sering menjadi orang-orang yang berat yang mengatakan kepada saudara kami masalah saya tidak hormat dan perbuatan dosa. Sering melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan kami sering malas dalam masalah seperti tapi kalau ada kepentingan kalau kami berdoa kepada Tuhan, ampuni kami, tolong kami, hidup kami, siap penemuan, tapi kalau kami bukan masih saja orang kami dalam bangsa kami, maka orang itu kami bisa bersekurang, asal orang terlalu duduk, tapi aku kubur, kami tahu ada beberapa saya Allah itu jangan mereka apa begitu kata mereka ini pada lupa tahu apa kemauan dalam bahaya perbuatan dan begini jadi kami asal kami tapi makasih asal itu mahal sesuatu yang tidak bisa lakukan pengurus orang pengelola Asia dan sebagainya ada bukan kalau Islam kita hadir bagi pengurus secara khusus dalam hadir ibu sama kami perlu kami Bapak Joshua ini semuanya yang akan kami masuk ini adalah makanan situ ini Yesus amin.
Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan, Allah Bapa penguasa langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus yang selalu menyertai memelihara kehidupan kami, memberi kekuatan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengantarkan kami ke rumah Tuhan pada hari ini untuk kami segarkan oleh firman Tuhan melalui pertemuan terakhir untuk hari ini. Sungguh Bapa, kami bersyukur buat saat ini ketika kami bisa memuji muliakan Tuhan, ketika kami bisa menyembah Engkau Bapa, ketika kami kembali disegarkan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk berbalik kepada Tuhan. Bapa, di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, sungguh kami tidak mampu melakukan hal ini Bapa. Tetapi karena Engkau memberikan kekuatan bagi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami jemaat-Mu, jemaat GKP Selengkap yang hadir pada malam hari ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, pemahaman baru, semakin bertambah iman percaya di Tuhan, untuk kembali berbalik pada Tuhan, meninggalkan segala keberdosaan yang mungkin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur buat segala kebaikan, buat setiap pengampunan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini ya Bapa, kami bersatu hati, berdoa bersama, mendoakan pemimpin negara kami ini, pemimpin tertinggi sampai terendah. Tuhan yang memakai para pemimpin ini agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, sehingga Kau berkati bangsa dan negara ini dengan keamanan, keberkahan, damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan curahkan buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami di kantor Soli, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Engkau baik hamba-hamba Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan dimanapun berada, agar melalui kehidupan gereja kami juga Tuhan dipermuliakan. Kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat PEJ kami di gereja ini Tuhan, dengan semua majelis yang ada menjadi pelayan perhoja di gereja ini. Tuhan juga yang memperlengkapi, mengurapi agar semua melakukan pelayanan lebih sungguh lagi dalam Tuhan. Terkhusus dan istimewa buat seluruh jemaat GKP Simalingka, baik yang hadir pada malam hari ini maupun bisa hadir pada hari ini karena sesuatu hal. Tuhan juga yang menguatkan, Tuhan juga yang berkati, agar melalui ibadah pada malam hari ini Bapak sungguh-sungguh memilih satu kekuatan baru untuk berbalik kepada Tuhan, kembali pada kasih setia Tuhan. Saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir saat ini, yang mungkin karena sakit, Tuhan juga yang menjamah mereka. Tuhan yang memberkati makanan minuman, obat-obatan, perawatan medis, bahkan perawatan keluarga. Dan melalui semuanya itu Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Bertambahlah sukacita mereka di dalam kehidupan begitu Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu Pendeta Joko Selamat Saragi yang sudah memperdengarkan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Kiranya Tuhan semakin mengurapi hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pekerjaan hamba-Mu, dan melalui semuanya itu Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa buat Pokja PI yang hari ini sudah melayani, Tuhan juga yang berkati untuk pelayanan kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat seluruh berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, bahkan lewat pergumulan-pergumulan kami pun Tuhan mengangkat kami. Terima kasih Bapak, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melakukan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dari apa yang kita miliki, kita mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian, roh kita sonari duri Tuhan.
kita mendengarkan kembali Tuhan ibadah pada doa kita. Ham Tuhan yang Bapa Nabi Alhamdulillah Nabi Hadan Nampur dua Ninggul dan Binaroh Tuhan Ibu Warna Kasih aja Mata Malas Tuhan kamu dalam jauh hari jauh hamba kami alakan dan bersenang nagari harta rinahani hari makasih masuk hamba kami liaran korja di teman-teman kuliah saya tambahi hamba masuk selami para buku hanami makor jauh korja namanya ibadah surani anakmu Yesus Kristus Tuhan jasa palulah kami. Amin. Ria mahita martoko marmidoko yang terhormat Tuhan Yesus Tuhan. Bapa nabi kami Yesus napa kasih pamunan. Saya hormat jauh. Saya selalu harus hidup kita begitu tahu semua nabi Yesus. Dari hamba bidai sadari Tuhan Arya. Sama dosa kami semua kita sabna. Bani dosa semua tanpa dosa doa kami. Ulang kami kebaikan mata Tuhan. Paluakan kami kepada ayat Kristus pada hari itu. Jangan siapa masuk human Tuhan naikkan. Hidup nyuhur ni Tuhan Yesus Kristus. Akon horong kami naik pada Paparsawan ito nung napasima, makasumani nasya magalupan. Amin.